Perkenalkan, nama saya Keril Anastasia. Saya salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pada mata kuliah Kurikulum Pendidikan Agama Kristen. Kurikulum merupakan sebuah rancangan pendidikan yang digunakan oleh para pendidik atau guru untuk dijadikan sebuah pedoman dalam proses belajar mengajar. Kurikulum ini sendiri sering dilakukan dalam atau ditemukan di sekolah, yang tepatnya di dalam kelas, di mana dari semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan pendidik diuji dalam bentuk perbuatan yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata dan hidup, di mana pendidik sendiri adalah kunci dari segala pelaksanaan kurikulum dan keberhasilan kurikulum. Karena pendidik sebenarnya adalah perencana yang melaksanakan penilaian dan pengembangan kurikulum yang sesungguhnya. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip yang perlu kita perhatikan dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Dalam prinsip-prinsip umum ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu yaitu relevansi. Relevansi ini terbagi atas dua. Ada relevansi keluar, yang artinya tujuan, isi, dan proses pembelajaran itu mencakup dalam kurikulum yang hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Artinya, kurikulum relevansi keluar ini memperhatikan bagaimana kebutuhan masyarakat dan perkembangan yang terjadi di masyarakat sekarang. Dan yang kedua ada relevansi ke dalam, artinya ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang perlu diperhatikan di dalam relevansi. Yang kemudian prinsip umum yang kedua yaitu fleksibilitas, yang berarti kurikulum harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini, di mana prinsip ini memiliki dua sisi, yaitu fleksibel yang baik bagi guru, dalam arti kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk melakukan sendiri pengembangan program pembelajaran yang mereka terapkan dalam proses belajar mengajar dengan kondisi yang ada pada saat ini. Yang kemudian fleksibel bagi peserta didik, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan minat peserta didik yang dapat dikembangkan oleh pendidik, di mana dengan pengembangan ini dapat membantu peserta didik untuk mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Yang ketiga yaitu kontinuitas, yang mengandung pengertian bahwa keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan itu perlu disediakan oleh kurikulum, hendaknya untuk terjadinya kesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya. Misalkan pembelajaran di kelas 3 itu harus berkaitan dengan pembelajaran di kelas 4 kemudian. Nah, prinsip ini sangat penting, bukan hanya untuk menjaga agar tidak terjadi pengulangan materi dalam proses belajar mengajar, tetapi juga untuk memberikan keberhasilan peserta didik dalam menguasai pembelajaran dan pada jenjang pendidikan tertentu yang dijalani pada saat itu. Yang kemudian prinsip umum yang keempat yaitu efisiensi atau praktis, yang artinya mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah dengan memperoleh hasil yang maksimal. Misalkan menggunakan alat-alat dari bahan plastik atau kertas yang
digunakan dalam proses belajar mengajar oleh peserta didik dan juga pendidik, meskipun bahannya sangat murah dan termudah dijangkau, tetapi proses atau hasil pembelajaran tersebut terjadi dengan maksimal. Untuk itu, kurikulum sebenarnya harus dirancang untuk dapat digunakan dalam segala keterbatasan setiap proses belajar mengajar yang terjadi. Dan kemudian kelima, prinsip umum yang kelima yaitu efektivitas, yang berarti walaupun kurikulum harus murah dan sederhana, tetapi keberhasilannya harus selalu diperhatikan. Tidak mesti bahwa alat atau bahan yang digunakan itu murah berarti hasilnya juga biasa-biasa saja, tetapi meskipun bahan atau alat yang digunakan itu murah atau bahan-bahan bekas, tetapi pendidik juga harus memperhatikan keberhasilan dari proses belajar mengajar tersebut, baik dari kuantitas maupun dari kualitas yang dihasilkan. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip khusus. Ada beberapa prinsip khusus yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, di mana tujuan ini menjadi pusat kegiatan dari segala arah semua kegiatan pendidikan atau perumusan semua komponen kurikulum itu mencapai atau mengacu pada tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan ini mencakup tujuan umum atau standar kompetensi dan tujuan khusus atau kompetensi dasar. Prinsip-prinsip khusus yang kedua yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, di mana memilih isi pendidikan itu harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, perlu dijabarkan tujuan pendidikan atau pembelajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dengan sederhana. Dan yang kedua, isi bahan pembelajaran harus meliputi 3 domain yakni kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis agar mudah dipahami atau dimengerti oleh peserta didik. Prinsip-prinsip khusus yang ketiga yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Dalam prinsip ini hendaknya memperhatikan beberapa hal. Pertama itu, metode atau teknik mengajar dapat digunakan untuk mengajarkan bahan atau pelajaran. Yang kemudian bagian B, mengajar dapat memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual atau peserta didik. Artinya metode atau teknik yang digunakan dalam proses belajar mengajar tidak hanya itu saja yang membuat peserta didik lain atau membuat murid itu akan merasakan kebosanan dalam proses belajar mengajar, tetapi pendidik juga harus menyediakan metode atau teknik proses belajar mengajar itu dengan berbagai variasi agar peserta didik dalam proses belajar mengajar itu tidak bosan dan mudah mengerti akan pembelajaran yang diberikan kepada mereka. Dan yang kemudian bagian terakhir, metode atau teknik mengajar itu dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotor dan sebagainya. Maksudnya ini menciptakan kegiatan yang dapat membantu pengembangan peserta didik dalam mencapai tujuannya. Terus yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran, di mana proses belajar mengajar yang baik itu perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pembelajaran yang tepat. Misalkan dalam pembelajaran guru menggunakan media PowerPoint, di mana guru memaparkan materi atau memperlihatkan materi kepada peserta
penjelasan yang diberikan oleh pendidik, atau guru bisa menggunakan video-video yang menyediakan animasi-animasi yang berkaitan dengan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik dan juga pendidik. Prinsip-prinsip khusus yang kelima yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Artinya penilaian merupakan bagian integral dan dari pembelajaran, karena itu harus memperhatikan bagaimana kelas, usia peserta didik, waktu yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, bagaimana bentuk tesnya, dan berapa banyak butir yang disusun atau lain sebagainya. Di sini sangat perlu memperhatikan penilaian dalam proses belajar mengajar itu. Guru tetap harus memperhatikan beberapa hal, misalkan beberapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proses pembelajaran mengajar itu, tentu dengan menerapkan beberapa nilai-nilai yang harus diperhatikan oleh peserta didik. Nah, saya dapat simpulkan bahwa prinsip-prinsip khusus dan prinsip umum ini dalam pengembangan kurikulum tetap membantu dalam mencapai tujuan kurikulum dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi masyarakat, dan tetap memberikan kenyamanan pada peserta didik untuk mencapai cita-cita yang mereka harapkan.